KB Berimba Kareba. Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya Divya Ramadhani. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satuan Tugas Madagoraya melakukan patroli pengamanan Natal di wilayah Operasi Poso. Arus mudik melalui Terminal Mamboro Palu meningkat selama menjelang Natal dan Tahun Baru. Ratusan narapidana dari berbagai lapas dan rumah tahanan di Sulawesi Tengah menerima remisi di hari Natal. Mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan saat pelaksanaan ibadah Natal, ratusan personel Satuan Tugas Madagoraya melakukan patroli Rabu malam dan Kamis pagi. Sasaran patroli ada rumah ibadah yang ada di wilayah Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Personel polisi bersenjata lengkap ini melakukan patroli pengamanan selama 2 hari dengan menggunakan kendaraan motor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah Natal. Petugas berjaga-jaga di luar hingga proses ibadah selesai. Sebagian petugas juga menjaga arus lalu lintas kendaraan. Petugas dari tim penjinak bom juga sempat melakukan sterilisasi di area gereja. Kami dari Satgas 3 Preventif Madagoraya 2025 atas perintah Dansat Brimob Polda Sulteng melaksanakan patroli di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan ibadah menjelang Natal dan Tahun Baru ini, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah. Pengamanan ketat ini mendapat apresiasi dari umat Nasrani yang menjalankan ibadah. Mereka merasa nyaman beribadah dan tidak khawatir dengan adanya gangguan keamanan. Di Jemaat GKST Zaitun Britania mengucapkan banyak terima kasih kepada para anggota Brimob Polda Sulteng yang telah melaksanakan tugas untuk pengamanan ibadah kami pada hari ini, sehingga ibadah kami pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh anggota Brimob Polda Sulteng atas kerjasamanya dan tugas kepada kami. Terima kasih, selamat siang. Situasi keamanan di Kabupaten Poso selama beberapa tahun terakhir semakin kondusif. Selain karena operasi keamanan yang tetap berjalan, juga karena kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Perayaan Natal 2025 di Kota Palu berlangsung dalam suasana aman dan tertib. Wali Kota Palu Hadianto Rashid bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan peninjauan ke sejumlah gereja untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah menjaga rasa aman bagi umat Kristiani yang tengah menjalani momen suci Natal, sebuah perayaan iman yang dimaknai sebagai kelahiran harapan dan kasih bagi sesama. Peninjauan juga menjadi bagian dari pemantauan situasi kota secara menyeluruh di tengah padatnya aktivitas masyarakat saat perayaan Hari Besar Keagamaan, sekaligus menjaga kondisi keamanan agar tetap terkendali. Cek situasi, kondisi, kesiapan keluarga-keluarga kita, khususnya gereja-gereja kita ya, dalam pelaksanaan ibadah Natal ya, di tanggal 25 ini. Tentunya ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyampaikan pesan ya, lewat gereja ya, untuk menjadikan setiap kesempatan, khususnya momentum-momentum yang istimewa ya, seperti ini, untuk bisa menyampaikan pesan pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk semakin menguatkan rasa kebersamaan, ya, membangun kondusivitas kota, ya, menjaga keberagaman kita yang cukup besar ini, ya, untuk menjadi sebuah alat nomor satu untuk mendukung dan
menguatkan upaya-upaya pembangunan kota kita ke depan. Momentum Natal tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan, namun juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kota Palu. Pesan-pesan moral dan spiritual Natal diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa damai, kasih, dan saling menghargai merupakan fondasi penting dalam menjaga kondusivitas kota sekaligus mendukung pembangunan ke depan. Menjelang pergantian tahun baru 2026, pemerintah Kota Palu mengimbau masyarakat agar merayakan malam tahun baru dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Masyarakat diminta untuk tidak menyalakan kembang api maupun petasan karena berisiko mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tawone melaporkan dari Palu. Arus pergerakan penumpang terminal tipe A Mamboro Kota Palu mengalami peningkatan signifikan menjelang libur tahun baru. Hari ini aktivitas keberangkatan terlihat lebih padat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejak pagi hari, warga datang silih berganti memanfaatkan momen akhir tahun untuk pulang ke kampung halaman sekaligus berlibur bersama keluarga. Koper, tas, hingga barang bawaan mendominasi ruang tunggu terminal. Pengelola terminal menyebut pada libur akhir tahun 2025 ini, jumlah penumpang meningkat tajam hingga 103% jika dibandingkan periode Nataru tahun 2024. Kenaikan juga terjadi pada jumlah armada bus yang diberangkatkan dari terminal Mamboro. Tahun lalu hanya 8 unit bus, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 24 unit atau naik 300%. Untuk terminal Mamboro sendiri di tahun 2025 itu ada kenaikan untuk penumpang itu 103% dari tahun 2024 di hari yang sama di H-7 periode liburan Nataru. Untuk kendaraan sendiri itu ada peningkatan sekitar 300% yang dulunya di tahun 2024 kami memberangkatkan itu 8 unit kendaraan dari terminal Mamboro. Untuk periode liburan Nataru di tahun 2025 kami memberangkatkan 24 unit kendaraan dari terminal Mamboro sendiri. Dan itu data sudah kami input ke terminal analysis system. Sendiri kami melayani 4 trayek, Palu Makassar, Palu Gorontalo, Palu Manado, dan Palu Toraja. Baik, yang mendominasi Pak untuk saat ini keberangkatan ke area mana ini? Yang mendominasi sekarang ini Palu Makassar dan Palu Manado. Terminal tipe A Mamboro melayani 4 trayek antar kota antar provinsi, yaitu Palu Makassar, Palu Gorontalo, Palu Manado, dan Palu Toraja. Dari pantauan trayek Palu Makassar dan Palu Manado menjadi yang paling padat, seiring meningkatnya pergerakan masyarakat menjelang malam pergantian tahun. Keberangkatan bus dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore hari. Sementara pada masa libur Nataru ini, keberangkatan pertama dimulai sejak pukul 7 pagi. Di tengah padatnya arus penumpang, pengelola terminal tetap memperketat pemeriksaan kendaraan atau rem cek. Setiap bus dipastikan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan sebelum diberangkatkan. Dengan masih berlangsungnya libur akhir tahun, arus keberangkatan penumpang diprediksi masih akan terus meningkat hingga menjelang malam tahun baru. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, serta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tawone melaporkan dari Palu.